Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan aku Yura. Nah, kali ini aku mau membahas soal pretest, namun yang soal deret dan juga figural ya teman-teman. Jadi ini kombinasi antara dua jenis soal ya teman-teman. Jadi ada deret juga dan juga figural juga. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel aku, silahkan di subscribe dahulu agar tidak ketinggalan pembahasan soal yang berkaitan dengan pretest PPG dan juga P3K. Nah, aku mau berterima kasih bagi teman-teman yang udah like, comment, and share, dan juga subscribe channel aku. Semoga dipermudah dan juga bisa lulus ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, sebelum memulai pembahasan soalnya, jadi aku mau tahu banget nih para subscriber aku yang lagi mantengin video ini berasal dari mana aja. Nah, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Nah, langsung aja nih kita kerjakan soal nomor 1. Jadi di situ ada deret dengan angka pertama adalah 4, lalu dilanjut 12, 28, 60, 124 dan 252. Nah, di situ di akhir ada titik-titik. Itu artinya kita harus mencari berapa sih angka setelah angka 252. Nah, sekarang kita cari polanya ya teman-teman. Jadi langsung aja. Angka pertama ke angka kedua di sini 4 ke 12 di sini kan plus 8. Lalu dari 12 ke 28 di sini adalah plus 16. Nah, dari 28 ke 30 ini kan plus 32 ya teman-teman. Lalu dari 60 ke 124 itu adalah plus 64. Nah, sedangkan 124 ke 252 itu adalah plus 128 ya teman-teman. Jadi ini adalah deret bertingkat. Jadi di sini selalu sama polanya ya teman-teman. Jadi dikalikan 2, 8 kali 2 adalah 16. 16 kali 2 menghasilkan 32, lalu 32 dikali 2 menghasilkan 64. Begitupun seterusnya ya teman-teman. Jadi 64 kali 2 menghasilkan 128. Nah, seterusnya ini tetap sama ya teman-teman, dikali 2 seperti itu. Jadi 128 dikali 2 sama dengan 256 ya teman-teman. Jadi seharusnya di sini adalah plus 256. Nah, jadi 252 ditambah 256 jadi hasilnya adalah 508 ya teman-teman. Nah, seharusnya angka yang di titik-titik di sini, angka terakhir atau selanjutnya adalah 508. Jadi jawabannya adalah opsi yang E. Nah, kita ke soal nomor 2. Jadi di sini ya teman-teman, kita lihat ini lompat seperti itu dari 6 ke 9 di sini plus 3. Lalu dari 11 ke 14 ini juga plus 3 teman-teman. Nah, dari 21 ke 24 ini juga plus 3. Nah, seharusnya ini juga plus 3 ya teman-teman. Nah, kalau seharusnya itu plus 3 menghasilkan 44, nah seharusnya 44 dikurangi 3 ya teman-teman. Jadi seharusnya di sini adalah 41. Nah, udah ketemu angka yang kosong di situ adalah 41. Nah, seharusnya selanjutnya 81 di sini adalah plus 3 ya teman-teman. Jadi seharusnya 81 tambah 3 itu adalah 84. Nah, jawabannya adalah 41 dan juga 84. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 3, di situ ada deret 1, 3, 11, 31, dan 69. Lalu kita dituntut untuk menemukan angka setelah 69 di situ. Nah, jadi tinggal kita cari di sini ya teman-teman. Jadi selisihnya seperti itu. 1 ke 3 ini adalah plus 2. Lalu dari 3 ke 11 ini adalah plus 8. Lalu dari 11 ke 31 itu adalah plus 20. Dan 31 ke 69 itu adalah plus 38. Nah, dari sini belum tampak ya teman-teman, maka ini kemungkinan adalah deret bertingkat. Jadi di sini kita lihat hubungannya dari 2 ke 8 di situ ya teman-teman. Di sini kan plus 6. Lalu juga ini dari 8 ke 20 itu adalah
plus 12. Dari 20 ke 38 itu adalah plus 18. Nah, sekarang sudah kelihatan ya teman-teman, sudah agak tampak seperti itu. Jadi 6 ke 12 ini adalah plus 6, 12 ke 8 juga plus 6 ya teman-teman. Nah, seharusnya ke sini juga sama, 6 juga. Jadi seharusnya plus 6 juga ya teman-teman. Jadi 18 plus 6 itu adalah 24. Jadi tinggal kita tambahkan di situ ya teman-teman. Jadi 38 ditambah 24 sama dengan 62 di sini teman-teman. Nah, ini namanya deret bertingkat. Lalu tinggal kita tambahkan teman-teman, 69 ditambah 62. Maka di sini seharusnya 69 ditambah 62, jadi seharusnya adalah 131 ya teman-teman. Jadi angka selanjutnya setelah 69 adalah 131. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi ini adalah deret bertingkat ya teman-teman, namun tingkatannya di sini sampai 3. Jadi ini yang pertama, lalu yang kedua, dan juga ketiga ya teman-teman. Sampai ketemu pola yang sama. Jadi di situ di tingkat yang ketiga baru ketemu pola yang sama-sama ditambah 6 di situ. Soal nomor 4, jadi di situ ada min 1 sebagai angka pertama dalam deret soal nomor 4 ini. Lalu 1, 5, 11, dan 19. Nah, langsung aja ya teman-teman, dari min 1 ke 1 di sini kan plus 2. Lalu dari 1 ke 5 di sini adalah plus 4. Nah, dari 5 ke 11 di sini adalah plus 6. Selanjutnya adalah dari 11 ke 19 adalah plus 8. Harusnya selanjutnya itu dari 19 ke angka yang kosong di situ adalah plus 10 ya teman-teman. Mengapa? Karena ini sudah teratur ya teman-teman, selalu bertambah 2 angka seperti itu. Jadi kalau plus 10 di situ seharusnya 19 ditambah 10, jadi jawabannya adalah 29. Opsi B yang benar. Soal nomor 5. Jadi hanya ada 4 di situ. 1, 5, 12, dan 22. Nah, selanjutnya kita harus mencari berapa angka yang titik-titik di situ. Jadi dari 1 ke 5 di sini adalah plus 4. Lalu dari 5 ke 12 di sini adalah plus 7 ya teman-teman. Dan 12 ke 22 itu adalah plus 10. Nah, dari sini udah ketemu polanya teman-teman. Jadi 4 ke 7 ini adalah plus 3. Lalu 7 ke 10 juga plus 3. Nah, seharusnya ke sini juga plus 3 ya teman-teman. Jadi 10 tambah 3 itu adalah 13. Nah, seharusnya angka selanjutnya adalah 22 ditambah 13. Jadi jawabannya adalah 35. Jawabannya adalah yang C teman-teman. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Nah, di sini sudah mulai masuk kepada yang figural ya, teman-teman. Di sini adalah jaring-jaring kubus. Ini adalah request dari teman-teman karena merasa kesulitan dalam soal figural yang jaring-jaring kubus ya, teman-teman. Kita fokus kepada gambar yang ada di sisi persegi yang terlihat ya, teman-teman. Jadi diingat-ingat di situ gambarnya. Nah, gambar persegi di situ belah ketupat ya, teman-teman, berada di atasnya ini ya, teman-teman. Jadi kita lihat di situ seharusnya atas dan bawah. Jadi kita lihat yang persegi 4 tuh seharusnya di atasnya ya teman-teman. Di atasnya tanda seperti ini ya teman-teman. Nah, yang di atasnya itu adalah opsi A dan juga B ya teman-teman. Yang tidak di atasnya ini terlalu jauh ya teman-teman, terlalu jauh. Ini juga terlalu jauh seperti itu. Maka opsi C dan D ini kita bisa eliminasi. Nah, di antara A dan B mana sih yang sesuai dengan gambar di atas? Kita lihat di situ ya teman-teman. Tinggal gambar yang persegi panjang di sini teman-teman. Nah, kita lihat di situ gambar persegi panjang selalu berada di kanan ya teman-teman. Jadi di kanannya belah ketupat atau persegi di situ juga di kanannya tanda seperti ini ya teman-teman. Jadi selalu berada di sebelah kanan. Nah, kita lihat yang B ini malah di sebelah kiri ya teman-teman. Jadi opsi B seharusnya juga salah. Nah, jadi menyisakan opsi A. Jadi jawabannya adalah yang A.
Nah, jadi aku tunjukkan perubahannya ya teman-teman dari gambar yang pertama ke gambar yang kedua di sini. Dari bangun kubus ke jaring-jaringnya di situ. Jadi persegi di sini ya teman-teman, belah ketupat lebih tepatnya selalu berada di atas dari tanda ini ya teman-teman. Anggaplah ini adalah tanda lebih kecil. Lalu persegi panjang di sini selalu berada di sebelah kanannya ya teman-teman. Baik belah ketupat maupun gambar yang mirip dengan tanda lebih kecil di situ ya teman-teman. Jadi di situ opsi yang paling cocok adalah opsi yang A. Kita sampai ke pembahasan soal nomor 7. Jadi kalau disajikan gambar seperti ini, tentunya ini kita dituntut untuk mencari gambar yang tidak sama dengan yang lainnya, teman-teman. Jadi pasti ada satu gambar yang tidak akan sama dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, teman-teman, ini berkenaan dengan sudut, teman-teman. Jadi opsi A di situ gambarnya selalu membentuk 90 derajat ya, teman-teman. Opsi C juga. Lalu opsi D juga. Nah, jadi yang tidak membentuk sudut 90 derajat bangun di dalamnya yaitu opsi yang B, teman-teman. Karena di situ miring, seharusnya di situ eh, ada yang tumpul dan juga ada yang lancip sudutnya. Jadi yang tidak sama adalah opsi yang B karena yang ACD di situ membentuk sudut 90 derajat. Soal nomor 8, jaring-jaring lagi ya teman-teman. Jadi di situ kita lihat bangun sebelah kanan, bangun kubus sebelah kanan. Kita ingat-ingat juga gambarnya atau simbolnya di situ. Jadi simbol pintu 2 ya teman-teman yang di atas itu berada di atasnya simbol begini ya teman-teman. Jadi panah ke atas seperti itu. Jadi pintu 2 di situ berada di atasnya panah ke atas. Jadi di situ yang masuk adalah opsi yang B ya teman-teman. Lalu kita lihat kalau posisinya seperti itu, seharusnya lingkaran di situ sejajar dengan pintu 2 di situ ya teman-teman. Jadi cocok dengan opsi yang B tetap. Nah, jadi kemungkinan besar jawabannya memang opsi yang B ya teman-teman. Nah, ini adalah perubahannya dari bangun kubusnya dengan gambar-gambar di dalam sisinya menuju ke jaring-jaringnya ya teman-teman. Jadi memang yang paling cocok itu adalah opsi yang B. Jadi posisi gambar untuk ke pintu 2 di situ seharusnya ada di atas panah ya teman-teman, gambar panah ke atas. Namun juga di samping kanan ada gambar lingkaran hitam. Jadi paling cocok adalah opsi yang B. Soal nomor 9. Nah, kalau bentuknya seperti ini adalah pertidaksamaan lagi ya teman-teman. Jadi kita harus mencari persamaannya terlebih dahulu baru kelihatan nanti yang berbeda apanya seperti itu. Jadi kalau yang berbeda pasti itu jawabannya teman-teman. Jadi gambar yang berbeda dari yang lainnya. Kita lihat di situ kalau gambar yang A itu terdiri dari segitiga persegi, tepatnya persegi panjang ya teman-teman, dan juga lingkaran di situ ada 2. Dan kalau kita perhatikan opsi B, C, dan D juga teman-teman. Jadi ada lingkaran, ada segitiga, dan juga persegi. Selalu seperti itu. Nah, sejauh ini sama. Namun kita perhatikan kalau opsi A, B, dan juga D lingkarannya itu selalu ada di dalam ya teman-teman. Namun kalau opsi yang C lingkarannya yang di luar. Nah, jadi opsi yang C ini berbeda dengan opsi-opsi lainnya. Jadi tidak seragam seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nah, soal nomor 9 ini masuk kepada deret yang pertidaksamaan ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke soal nomor 10. Di sini jaring-jaring juga, namun bukan kubus ya, teman-teman. Jadi, mana sih yang cocok? Gambar di sebelah kanan itu ke opsinya. Nah, kita lihat bentuknya. Jadi, ada yang berbentuk elips di sini dan di sini lingkaran ya, teman-teman. Jadi, yang cocok itu kemungkinan adalah opsi yang B dan juga D. Namun, kita lihat teman-teman, ujung dari elips di situ rapi bulat ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, di sini ujungnya runcing atau lancip. Jadi tidak mungkin opsi yang D. Nah, seharusnya gambar di sebelah kanan itu
sama dengan yang B ya teman-teman. Soal nomor 11 jadi setipe dengan soal nomor 10 tadi. Kita lihat gambar yang di sebelah kanan, lalu jika dibentuk sebuah bangun itu akan membentuk bangun seperti apa? Seperti itu. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman, seharusnya kalau disatukan, jadi diginikan ya teman-teman, dilipat ke bawah seperti itu. Jadi ada persegi panjang dan juga segitiga sama sisi di situ teman-teman. Jadi seharusnya yang sama itu adalah yang C ya teman-teman. Nah, kenapa C? Kenapa tidak B? Karena di situ segitiganya hanya ada 4. Kalau yang B itu banyak ya teman-teman. Jadi segitiganya juga di situ adalah siku-siku. Namun kalau yang C di situ adalah sama kaki. Nah, jadi jawabannya adalah yang C teman-teman. Soal selanjutnya soal nomor 13. Jadi kita lihat bangun di sebelah kanan di situ. Jadi ada kubus ya teman-teman. Di sisinya ada gambar seperti obat nyamuk. Lalu juga segitiga hitam 2 dan juga ada persegi putih dan hitam ya teman-teman. Itu selalu berdekatan. Jadi yang berdekatan itu adalah opsi yang A, B dan juga C ya teman-teman. Kalau opsi yang D itu berjauhan. Nah, sejauh ini A, B, C. Namun kita lihat teman-teman. Jadi yang sisinya gambar obat nyamuk di situ ada di sebelah atas ya teman-teman. Lalu kalau yang persegi putih dan hitam di situ ada di bawahnya. Jadi seperti ini teman-teman. Yang ini ada di bawahnya seperti itu. Nah, yang sesuai itu adalah A, B, dan juga C tetap ya teman-teman. Namun kita lihat seharusnya gambar segitiga hitam di situ berada di sebelah kanan dan juga ujung lancipnya itu ke gambar yang persegi putih dan hitam ya teman-teman. Jadi kalau yang A ini kan salah, yang lancip justru mengarah kepada gambar obat nyamuk di situ. Lalu juga kita lihat opsi yang B, jadi sisi runcingnya itu menjauh seperti itu. Jadi ini masih tidak sesuai. Nah, yang paling sesuai itu adalah opsi yang C, teman-teman. Karena sisi yang runcing pada segitiga hitam yang ada 2 di situ, yang runcing itu mengarah kepada gambar persegi putih dan juga hitam. Nah, sesuai ini, teman-teman. Jadi, opsi yang paling betul adalah opsi yang C. Jadi, kita lihat perubahannya seperti ini ya, teman-teman, cocok dengan opsi yang C. Nah, ini ada beberapa soal figural yang udah aku share di Instastory ya teman-teman. Jadi, nah ini ada beberapa soal figural yang aku share di IG story ya teman-teman. Jadi di situ beragam sekali. Jadi yang menjawab opsi B itu adalah 319, namun yang menjawab opsi C dan D itu juga banyak teman-teman. Jadi di sini artinya teman-teman banyak terkecoh seperti itu. Nah, aku jelaskan langsung ya teman-teman. Di sini mengapa KJ-nya B? Karena bangun-bangun yang ada di atas jika disatukan itu akan membentuk lingkaran utuh ya teman-teman. Jadi di situ yang paling cocok adalah opsi yang B karena opsi yang B itu adalah lingkaran utuh. Nah, soal yang ini juga masih banyak yang salah dan terkecoh, padahal ini gampang banget ya teman-teman. Jadi kalau jaring-jaring di atas itu dibentuk sebuah bangun akan membentuk prisma segi 5 ya teman-teman. Jadi sekali lagi prisma segi 5. Yang segi 5-nya itu terbelah menjadi 2 di situ sama besar. Jadi dibelah oleh garis seperti itu. Jadi itu sama dengan opsi yang B ya teman-teman. Dan kita lihat juga kalau dilipat ke depan, jadi seharusnya sisi yang runcing segitiga hitam yang sebelah kanan itu akan melekat kepada sisi yang panjang pada segitiga yang hitam di sebelah kiri ya teman-teman. Jadi di situ cocok dengan opsi yang B.
Nah, di situ ada kuis, jadi mengenai jaring-jaring kubus lagi soal figural. Jadi bagi teman-teman silakan diperhatikan betul-betul. Lalu jika sudah menemukan jawabannya, silakan menjawab di kolom komentar. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lulus pretest.